Halo, selamat siang kawan kicauannya. Ketemu lagi dengan channel Agen Bit atau Agen Burung Tulungagung ya. Pada siang hari ini saya melakukan aktivitas pagi karena suasananya cerah dan lagi nyantai teman-teman. Pada pagi hari ini saya melakukan penjemuran murai batu. Jadi banyak sekali yang tanya berapa waktu lama menjemur murai batu kayak gitu, atau menjemur kacer atau burung lain lah kayak gitu teman-teman. Kayaknya hampir sama ya. Jadi untuk hitungan durasi menjemur burung itu tidak ada hitungannya kayak gitu teman-teman. Jadi harus setengah jam, harus 10 menit dan lain sebagainya. Jadi beda burung maksudnya dalam arti misalkan sama-sama murai batu ya. Beda keadaannya, durasinya juga beda teman-teman ya. Suatu misal gini. Jadi burung yang belum pernah dijemur atau burung yang belum pernah dijemur, suatu misal setelah mabung, apalagi ya setelah mabung terus lepas trotol kayak gitu teman-teman, itu durasinya pasti beda dengan burung udah juara, udah tua dan berlemak kayak gitu dan lain sebagainya teman-teman. Jadi kenapa beda? Karena ya itu tadi faktor kondisi tubuhnya yang mempengaruhi burung tersebut kuat dijemur lama apa tidak kayak gitu teman-teman. Jadi di video ini saya mau berbagi seberapa lama kita menyudahi atau menghentikan penjemuran burung ya kayak gitu teman-teman. Kebetulan saya ini menjemur 3 ekor murai batu yang di sini ada betina. Betina ini saya dapat faktor sekali yang kemarin saya review yang memiliki putih tidak sama ya. Jadi putihnya biasanya 4 pasang, kalau ini 5 pasang hilang satu jadi 9. Kayak gitu teman-teman. Oke, di sini ada 3 ekor murai batu teman-teman. Ini nanti teman-teman kicauannya bisa menilai sendiri ya teman-teman. Ini dipanas-panasan. Sekarang ini sekitar jam 9 kurang seperempat kalau di sini di Tulungagung teman-teman. Oke, panasnya ini udah menyengat karena musim kemarau ya. Langsung saja kita lihat. Teman-teman kicauannya, ini burung lepas trotol yang saya taruh di kandang kemarin. Nah, ini kemarin itu kejinakan, kalau pertama dapat itu kejinakan, tapi alhamdulillah setelah proses dia udah semi teman-teman. Ini yang mau saya bahas bukan itu ya. Teman-teman fokus di burungnya. Teman-teman fokus sebentar saya agak tinggiin kameranya. Bentar, biar kelihatan jelas ya teman-teman. Teman-teman kicauannya fokus di burungnya. Nah, ini burung ini usianya sekitar 7 bulan, lepas trotol ya, paruhnya masih agak merah. Jadi setelah saya jemur burung ini kira-kira 15 menit teman-teman ya. Saya jemur 15 menit. Terus penjemuran saya itu saya gunakan ini karena burungnya masih muda ya. Ini tidak langsung, ini atasnya saya kasih kerobong tipis dan atasnya itu pohon pisang. Jadi ketika dia, untuk mengantisipasi ya teman-teman, ketika dia kepanasan biasanya dia minggir akan berteduh kayak gitu teman-teman. Tapi teman-teman bisa lihat di sini fokus pada paruhnya, fokus pada paruh teman-teman. Nah, ketika burung muda kayak gini ya, jadi untuk penjemurannya itu usahakan jangan terlalu lama. Bulunya ini karena bulu muda kalau dijemur lama nanti biasanya akan segera kusam kayak gitu teman-teman. Ini masih sekitar 15 menit itu. Yang pertama itu, yang kedua sekitar 15 menit ya, nanti jangan disamakan. Untuk patokannya biasanya saya gunakan, saya lihatnya paruh. Ketika paruhnya sudah buka kayak gini, teman-teman fokus pada paruhnya ya. Ketika paruhnya sudah buka kayak gini berarti dia udah, suhu tubuhnya udah panas, mulai kepanasan. Jadi apa yang kita lakukan, jangan langsung dikerodong kalau setelah ini ya. Ini kita taruh di tempat yang tidak panas, atau misalkan di bawah pohon lah, pokoknya di cantolan-cantolan mana gitu ya teman-teman ya. Pokoknya sudahi penjemuran kayak gini teman-teman. Kenapa disudahi penjemuran? Kalau kita paksakan nanti biasanya dia mengeluarkan lendir darinya yang mengakibatkan dia bisa sakit serak ya teman-teman, serak atau pilek kayak gitu dan lain sebagainya. Jadi
tidak malah membuat bagus burungnya, tidak membuat bagus kondisinya, tetapi malah bikin dia serak bahkan sakit kayak gitu teman-teman. Kenapa demikian? Ya itu tadi teman-teman, dia udah panasnya over kayak gitu. Dan teman-teman lihat ya, sekali dua kali dia menelan kayak menelan ludah gitu ya, kayak gini teman-teman. Jadi untuk burung yang muda atau yang tua itu penjemurannya biasanya tidak sama. Jadi durasinya bagaimana? Masing-masing burung ini kuncinya, teman-teman nanti bisa lihat di rumah. Ketika dia udah buka paruh kayak gini dan ditandai dia udah kayak tidak suka panik gitu ya. Sorry sinyalnya putus-putus. Ya dia udah buka paruh ditandai dengan dia istilahnya panik kayak gitu teman-teman. Itu harus segera ditiriskan, bukan ditiriskan, sorry, harus segera diiupkan, apa ya bahasa Indonesianya, pokoknya jangan, apa nih kok HP saya, sorry teman-teman, ini HP-nya ini tadi apa ya, ada miss call masuk, akhirnya agak ngeblank gitu. Oke, kita lanjut. Jadi ketika burung udah merasa gelisah, saya ulangi sebentar, paruhnya udah dibuka kayak gitu, kita harus menghentikan kayak gitu. Berarti burung tersebut kondisi badannya atau tubuh nyerap istilahnya sudah masuk kayak gitu teman-teman. Ini di burung muda saya. Terus selanjutnya ini biasanya teman-teman, udah selesai ya tadi. Ini sebetulnya mau saya buat contoh. Burung yang ini tadi itu menggeleparkan sayapnya. Jadi sayapnya itu teman-teman, di panasan tidak terlalu kelihatan ya. Sebentar ya, saya udak-udak dulu. Anggap aja iklan sebentar. Oke teman-teman. Jadi di sini ini burungnya sudah mulai buka paruh juga, tetapi gelap gini ya HP-nya kena panas. Jadi ini tadi setelah saya jemur bebarengan dengan muda ya. Kalau di sini gelap sekali teman-teman. Tidak tahu nanti jadinya apa ya. Yang penting saya teruskan sebentar ya. Kalau di sini burungnya ini burung tua, lebih tua ya. Ini agak berlemak. Ini sebelumnya pernah prestasi juga dari teman saya. Tapi ya burungnya modelnya jelek kayak gini ya. Ini agak berlemak jadi saya jemur lama. Ini setelah penjemuran ketika yang muda tadi 15 menit dia udah buka paruh. Ini posisinya masih daplang dalam arti membeberkan sayapnya tadi teman-teman. Waktu saya video pertama tadi kayak gitu, dan dia kurang membuka paruh. Jadi itu tandanya untuk penjemuran burung itu durasinya itu tidak bisa. Nah ini kayak gini ya. Ini klemeh-klemeh, kelihatan apa enggak ya ini? Sebentar teman-teman, ini ada aneh. Jadi itu tadi dia ke bawah dengan beberkan sayapnya, dengan nyantai ya, kayak orang berjemur di pantai. Itu berarti burung tersebut masih menikmati jemuran kita, atau dalam arti dia masih belum kepanasan ya teman-teman. Jadi ini bisa dilakukan agak lama sedikit, tidak apa-apa kayak gini, karena ini prosesnya menghilangkan lemak itu harus penjemuran agak lama ya kayak gitu teman-teman. Itu manfaat penjemuran salah satu selain mencari vitamin D ya. Terus ini lagi teman-teman, gimana ya, itu tadi untuk perbandingannya yang apa ya, yang muda sekitar 15 menit dia udah kebingungan, kepanasan. Ini sedangkan ini yang tua itu teman-teman lihat ya, ini masalahnya saya kameranya saya lihat di panasan sekali tidak begitu kelihatan. Sesekali dia di bawah dengan membeberkan sayap, itu tandanya burungnya masih menikmati. Kalau kita lanjut penjemuran tidak apa-apa kayak gitu. Tetapi untuk patokannya biasanya kapan kita menghentikan penjemurannya, kalau dia udah kelihatan panik, loncat-loncat dan buka paruhnya teman-teman ya. Ini mungkin dia agak lamaan sedikit, paruhnya udah agak buka, berarti burung tersebut bisa diiupkan. Atau diiupkan itu di apa ya teman-teman, ada yang bantu enggak? Ini saya gagal fokus karena kameranya ini, HP saya ini hitam. Itu
Jadi posisinya, nah, dia berarti masih tahan ya teman-teman ya, belum panik kayak gitu. Tetapi ada lagi di sebelah kiri saya, ini betina yang saya review satunya di channel satunya tadi. Ini betinanya teman-teman ya, aneh sekali ini. Saya HP saya kok jadi gelap gitu ya. Di sebelah kiri saya ini betina, ini dia udah panik buka paruh, berarti dia harus disudahi. Nah ini seperti ini. Jadi kembali lagi ke durasi teman-teman. Untuk penjemuran itu durasinya itu tidak bisa buat patokan karena masing-masing burung sama. Jadi saya ulangi lagi, kuncinya yaitu ketika burung udah buka paruh ditandai dengan dia loncat-loncat panik, berarti dia sudah tidak suka ya. Jangan dipaksakan karena apa, itu bisa sakit biasanya di pernapasan kayak gitu atau serak-serak kayak gitu teman-teman, yang sering terjadi seperti itu. Ini sudah disendirikan. Dan ini juga ini udah niup, udah biasanya tadi kalau awalnya di sini nangkring di sini menikmati penjemuran. Karena dia udah sembunyi, udah ndelesep ke sana, berarti dia merasa kepanasan, ini harus disudahi ya penjemuran. Nanti ini saya ringkesi. Ini teman-teman yang rawat burung itu kepanasan juga, lagi bernasi. Jadi ini kalau setelah penjemuran jangan langsung dikerobong ya. Pokoknya ditaruh di tempat jangan panas kayak gini, diangin-anginkan lah intinya. Dianginkan sampai sekitar 10 menit minimal ya, supaya suhu badannya stabil lagi. Dan kalau dikerobong itu benar-benar teman-teman ada kejadian, walaupun tidak semua, kita harus bisa mengantisipasi ya. Kalau dikerobong itu nanti bisa matanya sakit, itu beneran. Jadi kemarin juga ada rawatannya bagus, ternyata katarak ya, mungkin seperti ini jadinya. Jadi diangin-anginkan dulu biar tidak ngejlek ya, tidak langsung turun drastis kayak gini. Dan ini juga saya angin-anginkan karena atasnya esbes, ini masih agak panas ya. Ini betinanya saya angin-anginkan. Terus ini si jantan, karena ini burung udah jadi mengalami teman-teman, dulu penjemuran bagus sekali, jadi dia agak tahan. Jadi di sini penjemuran kalau ditanya berapa waktu penjemuran yang bagus, itu tidak. Ini kena panas ini jadi tidak enak ya. Jadi itu tadi, untuk durasi penjemuran sebetulnya tidak ada ukuran, kita cuma harus tahu patokannya kapan kita menyudahi penjemuran ya. Jadi intinya dia udah mulai mangap dan burungnya gelisah, harus kita sudahi. Karena apa, yaitu ada risikonya kalau kita teruskan gitu ya teman-teman. Beda lagi dengan burung ini burungnya masih istilahnya hot, karena burungnya udah tua sering dijemur, itu beda lagi kayak gitu. Ini tadi teman-teman saya aneh juga, durasinya video saya ini mulak-malik ya. Jadi mungkin karena kena panas atau gimana, saya tidak tahu. Jadi saya ulangi lagi sebentar lagi teman-teman, biar nanti tidak karena durasinya ini tadi udah tercatat 12 menit 15 menit, tapi kok hilang lagi ya teman-teman. Jadi di burung muda tadi sudah saya iupkan, sudah saya taruh tempat dingin, itu karena dia udah buka paruh teman-teman, buka paruh dan udah loncat-loncat, udah panik, itu harus disudahi penjemurannya kayak gitu teman-teman. Tetapi kalau misalkan burung yang di depan ini dia masih belum buka paruh, masih menikmati penjemuran, itu bisa dilanjutkan kayak gitu teman-teman. Oke, sekian dulu, terima kasih. Mungkin video ini tadi agak nyendat-nyendat trouble ya, enggak tahu kenapa, karena jaringannya mungkin teman-teman. Jadi tadi sekitar 4 menit 5 menit itu 4 menit ya, itu gambarnya itu hilang gangguannya. Burung lagi dokor boleh dijemur enggak? Kalau saya sendiri saya bilang boleh, tetapi kalau Bapak sabar dulu, itu
lebih bagus, karena kalau burung masih dokor dijemur itu nanti bisa efeknya buruk, bisa keriting, bisa mungkret. Kalau stres ya ndak bisa panjang kayak gitu Pak ya. Burung mangap tapi nggak panik, mendalam malah keenakan gimana Om? Malah kenakan gimana Om? Kalau burung mangap tidak panik, kita lihat aja. Jadi kalau misalkan dia merasa kepanasan, pasti dia udah loncat-loncat kayak bingung gitu ya Pak ya. Kurang lebihnya seperti itu. Mas, punya saya jarang jemur karena rumah saya berhawa panas, apa enggak rusak sama mentalnya kayak gitu. Walaupun hawa panas, kita harus mencari waktu seminggu sekali kah kayak gitu ya Pak ya. Jadi waktu yang pas untuk penjemuran kayak gitu, kita jemur sebentar-sebentar kayak gitu. Kan beda jemur kena matahari sama jemur di bawah esbes gini ya teman-teman. Walaupun ini esbesnya panas, tetapi kalau tidak dijemur nanti ya tetap aja teman-teman apa ya, ada bedaannya. Karena kalau kena langsung itu lebih menyehatkan kayak gitu ya Pak ya. Om hadir, aku juga lagi jemur burung. Oke, sama-sama Pak. Maaf Om, kalau saat dokor boleh nggak diumbar? Ya itu tadi, semuanya boleh Pak, tetapi kalau kita lakukan nanti malah stres. Biasanya burungnya stres, ekornya jadi mungkret. Menurut saya sabar dulu sampai pepek ya, atau ekornya maksimal. Buat murai batu lepas trotol supaya cepat ngeplong, diembunkan dan dicek sama betina, kasih makan banyak. Detailnya ada di channel ini ya Pak ya, nanti dicek sendiri. Oke Pak, nomor WA-nya di deskripsi, semua tutorial ada ya di deskripsi. Facebook saya, Instagram saya, semuanya ada di situ. Oke teman-teman, mungkin video ini agak berulang-ulang ya teman-teman, saya minta maaf. Tadi ada gangguan, yaitu tadi mungkin kendala sinyal karena ini langsung live. Jadi ini terlalu panas. Oh ya, ada tulisannya terlalu panas teman-teman, kamera akan dibatasi dulu. Terima kasih teman-teman, ini ada peringatan. Semoga bermanfaat, nantikan video selanjutnya. Oke, salam kicomania.